kita masih belajar di tema indahnya kebersamaan. Masih semangat kan? Ayo kita mau lanjutkan lagi. Nah, kali ini Bu Lina akan membahas tentang indera pendengaran. Indera pendengaran itu apa ya? Indera pendengaran kita ya, dua pasang telinga. Nah, sebelumnya Bu Lina mau tanya nih, masih ingat nggak ini alat musiknya? Nah, alat musik yang cara memainkannya macam-macam ya. Ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang digesek. Tahu nggak digesek seperti bola kayak gini tuh namanya digesek. Kemudian ada yang ditiup, ada yang digoyang-goyang. Nah, kenapa kita bisa tahu oh itu suara musik, suara dari angklung, itu suara dari seruling, itu suara dari gendang? Kenapa kita bisa mengenalinya? Apakah di telinga kita ada sensornya? Nah, teman-teman sudah tahu belum cara kerja telinga sampai bisa mengenali suara bunda ya, suara ayah ya? Nah, kita lanjutkan ya, bagaimana telinga kita bisa bekerja mengenali suara-suara yang ada di sekitar kita. Sudah siap? Oke, kita mulai. Telinga sebagai indera pendengaran. Indera pendengaran kita yaitu sepasang telinga yang terletak di samping kepala kiri dan kanan. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kemudian, lubang telinga untuk masuknya bunyi, dan saluran telinga di mana panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke telinga ke bagian tengah melalui saluran ini. Telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran yang disebut ossicle. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saluran eustachius menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Serta saraf-saraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Bagaimana telinga kita mendengar? Simak penjelasannya berikut ini. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Kemudian, bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran atau ossicle juga ikut bergetar. Ossicle bergerak seperti tuas sehingga getaran menjadi lebih keras. Getaran dari ossicle membuat cairan dalam koklea atau rumah siput mengalir pada rambut-rambut halus koklea. Kemudian, rambut halus di dalam rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Jadilah kita dapat mendengar bunyi. Telinga kita perlu dijaga agar selalu berfungsi dengan baik. Kita dapat memelihara telinga dengan cara hindari tempat yang bising dan terlalu keras karena dapat menyebabkan genang telinga sobek. Rutin membersihkan lubang telinga secara teratur dan harus hati-hati. Yang terakhir, jangan memasukkan benda keras yang tajam ke dalam telinga karena dapat melukai bagian dalam telinga. Nah, itu ya cara kerja telinga. Juga tadi dijelaskan tentang bagian-bagian telinga, ada telinga luar, telinga tengah, bagian tengah, telinga dalam, dan juga cara